Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Saya Dewi Mariastuti. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Pada puasa keempat hari ini, saya akan menyiapkan makanan sauerkraut, kemudian pecel, jus kelor nanas timun, satu lagi nanti jus bit nanas dan air jeruk tipis. Tadi malam saya buka lemari, saya memang mencari buku yang saya inginkan. Saya menemukan satu buku, judulnya You Are What You Eat, karangan Dr. Gillian McCabe. Ini memang edisi bahasa Indonesia ya. Jadi di sini antara lain, karena kan satu buku isinya macam-macam, antara lain membahas mengenai makanan yang buruk dan yang baik. Makanan yang buruk itu yaitu makanan yang contohnya sayuran atau makanan yang direbus terlalu lama. Jadi disarankan di sini supaya makan sayuran yang mentah atau dikukus sebentar saja. Kemudian sayuran yang buruk itu yang non organik, jadi disarankan yang organik. Kemudian ada lagi dibahas tentang protein yang buruk dan lain-lain. Jadi saya hanya akan membahas dua tadi itu. Pertama, saya akan menyampaikan masalah makanan bernama sauerkraut. Pertama waktu saya lihat itu juga saya, apaan itu ya sauerkraut? Ternyata apa? Asinan kubis. Jadi asinan kubis, bahannya hanya kubis sama garam. Ini tulisannya garam ya, kubis sama garam. Jadi kubis, tangan saya udah dicuci tadi ya, bersih ya. Kubis juga udah saya cuci. Jadi kubis dipotong kecil-kecil. Ini dipotong kecil-kecil saja. Kecil-kecil saja, kalau bisa agak tipis. Jadi tadi saya menyiapkan kubis itu sekitar setengah kilo saya cuci, saya potong-potong. Kemudian di dapur kotor sudah saya kasih garam kira-kira 1,5 sendok makan. Kemudian diremes-remes, kita remes sampai akhirnya dia berair dan lemes. Kubisnya ini jadi lemes. Ini nggak saya masukkan ke sini karena kan ini sudah jadi ya. Nanti kalau saya campur, saya harus nyampur lagi, harus ngemet lagi. Ini saya tadi minta tolong sama Ragil karena memang berat ya. Saya takut khawatir kesehatan saya nanti terganggu dengan meremas yang harus kuat gitu, sampai dia keluar air itu harus kencang banget. Jadi saya sudah punya hasilnya seperti apa sih? Hasilnya seperti ini. Jadi dia rasanya tuh asam yang jelas ya, karena ini memang makanan fermentasi. Jadi ini nanti disimpan, akan saya masukkan. Ini tadi kan sudah diremas-remas, saya masukkan ke toples. Ini toplesnya juga udah dicuci ya. Saya bersihkan, saya masukkan sekarang semuanya, dimasukkan ke. Jadi ini makanan sprout asinan kubis lah, biar nggak ribet. Asinan kubis ini berasal dari Jerman. Awalnya saya juga agak apa sih gitu, tapi ternyata bahannya gampang, enak. Ini jadi kayak kita asinan buah, seperti asinan buah. Jadi kalau misalnya masakannya apa namanya, tumis-tumis gitu kan, dia agak asam-asam gitu. Nanti ditambahin dengan, nanti kita ini tekan-tekan gitu. Kalau bisa sebenarnya sampai airnya tuh kubisnya ini tergenang dengan air. Kemudian kita tutup rapat, disimpan tempat yang hangat, dimana ruangan kita yang paling hangat, kita taruh di situ selama 3 hari. Namun dalam sehari 24 jam bisa kita lihat, takutnya kan dia karena fermentasi juga ada gasnya, nanti itu dibuka agak kayak meledak kecil gitu, jadi kita kaget ya. Jadi ini kita simpen, nanti kalau udah 3 hari kita cek. Jadi hasilnya seperti ini ya, tadi udah saya tunjukkan hasilnya. Ini enak banget, kita makan itu rauk itu apa, kres gitu, mantap. Coba saja tonton terus video saya, subscribe, kemudian beri komentar.
tolong diberi saran, kritik agar video saya yang berikutnya lagi akan menjadi lebih baik. Jadi berikutnya lagi nanti sebelum azan maghrib saya akan merebus ini udah saya siapkan semua, udah saya cuci. Makanya saya kalau nyuci itu pakai wadah yang bolong-bolong gini, jadi begitu dengan air mengalir itu bisa lebih bersih. Jadi masih tentang kelor ya, jadi kelor ini juga bisa untuk bahan pecel. Kemudian saya juga tadi membeli kembang turi, kemudian ada wortel warna-warni nih, ada sedikit baby buncis dan tauge. Ini nanti seger banget. Ini bumbu pecelnya sudah siap, nanti tinggal tambahin air hangat, air panas, tinggal cepet jadi deh. Oke, berikutnya membuat jus kelor lagi. Bahannya kelor, kemudian nanas, udah saya potong-potong ya nanasnya tadi, kemudian timun. Jadi langsung saja kita masak. Selalu saya pakai gula sedikit saja, kalau kurang kan tinggal nambahin, kalau kemanisan malah enggak ini. Kayaknya airnya ketinggalan deh, tolong dong Arlo. Arlo. Air biasa ya, tolong ya. Ini saya masukkan semuanya ke sini, termasuk tadi sayurannya. Semuanya masuk, pasti ada yang ketinggalan ya. Bener-bener deh. Terima kasih Arlo, kameramanku, editorku, semuanya yang selalu bantuin. Tambah air agak banyak, airnya biar nggak seret, biar nggak seret. Telur ini memang buat saya luar biasa. Ini tidak, tutupnya ini lupa saya, udah nggak apa-apa, mundur sedikit, agak banyak. Sudah selesai, memang suka berbusa, kita tuang ke sini, nanti busanya dibuang. Jadi ini tadi nanasnya nanas madu ya, jadi nanas madu itu memang lebih manis rasanya, kecil-kecil dia dibanding sama yang lain. Kan nanas kalau ada yang besar itu asam, kalau yang ini manis. Jadi tadi makanya gulanya saya sedikit saja. Hasilnya seperti ini, nanti busanya dibuang. Saya nggak bisa cicip karena masih puasa ya, jadi yang jelas ini saya pernah coba, rasanya enak. Tapi meskipun menurut saya enak, belum tentu yang lain bisa ngomong enak, jadi relatif. Menurut saya ini enak. Terakhir saya akan membuat jus beet campur nanas dan jeruk nipis. Kita mulai ya, kita tuangin semuanya bahan. Nanas madu memang kecil-kecil kan, ini separuh aja karena saya cuma mau bikin 1 gelas. Jadi gulanya juga sedikit aja karena sudah manis dari nanas madunya. Kemudian jeruk nipisnya sedikit saja biar nggak asam. Ini beetnya memang aromanya kan agak langu ya, sama dengan kelor tadi, makanya dicampuri dengan nanas. Ini nanas kan aromanya kuat, jadi untuk mengurangi langu dari beet dan tadi kelor itu saya pakai campurannya pakai nanas. Ini segelas saja, tadi agak kebanyakan. Mulai kita akan jus, tinggal jus. Mundur dulu. Sudah selesai. Ini tidak perlu khusus jambu ya yang harus disaring. Ini tadi yang kelor sama nanas tadi nggak disaring, ini juga tidak.
Mungkin ada sedikit grenjel-grenjelannya, nggak apa-apa, sedikit lagi ya, biar ada warna merahnya. Nih, jadi setiap habis masak saya pinggirkan biar rapi. Ini sekarang sudah selesai untuk membuat masakannya. Ya, jadi udah saya bereskan semuanya tadi. Yang ini sudah beres, sekarang tinggal hasilnya aja. Selesailah sudah masakan hari ini, bikin asinan kubis sauerkraut dari Jerman, kemudian jus kelor, timun, dan nanas. Aroma nanasnya terasa, kelornya berkurang bau langunya, aroma langunya. Kemudian jus yang kedua, jus beet campur nanas dan air jeruk nipis sedikit saja. Satu lagi, untuk yang ini masih mentah karena nanti sekitar setengah jam sebelum azan maghrib baru akan saya rebus sesuai petunjuk buku ini. Nanti saya ngerebusnya sebentar saja, dikukus atau direbus sebentar saja, karena kalau mentah kelor lama sekali ya. Jadi sekian video saya kali ini. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.